Salam jumpa lagi dengan saya Chandra Wirianto. Ini adalah video kedua, lanjutan dari video pertama yang mengangkat topik sakit penyakit pada budidaya ikan maupun udang. Agar esensi dari video kedua ini jelas, tentu saja berada perlu melihat video yang pertama. Mari kita simak video yang kedua ini. Dalam hitungan menit bisa dibuktikan bisa mengatasi amonia. Sebenarnya NTJ adalah solusi yang menyeluruh yang bekerja sistematis dalam skema yang konkret untuk mengantisipasi dan mengobati risiko sakit penyakit. Dengan pemberian NTJ akan menaikkan pH air dan membuat air bersifat menghantar atau istilahnya konduktif terhadap arus listrik. Ternyata NTJ membuat perubahan fisika yang sangat besar, yaitu pH yang tinggi. Ini adalah hasil intervensi NTJ yang berhasil membuat perubahan besar, di mana molekul oksigen dapat bertahan lama di air. Ibarat NTJ menjadikan air lem yang lengket. Oksigen akan lengket di air dan ditahan sangat lama dalam mengatasi sakit penyakit pada kolam atau tambang. Tindakan pembiaran merupakan faktor yang sangat berisiko tinggi. Maksud saya, membiarkan tanpa solusi. Atau Anda memberi obat yang tidak tepat, dan ini bisa memperparah keadaan. Saran saya adalah tindakan tepat untuk konsultasi dengan Pak Thomas melalui WA. Ini untuk memberikan advice terkait apa yang harus dilakukan, sambil nanti diorder NTJ secepat mungkin, agar tidak membuang waktu dan memperbesar risiko. Jangan membiarkan tanpa solusi, karena tingkat penularan pada kolam atau tambak bisa berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan hari, keparahan bisa meningkat signifikan. Dan kalau ini terjadi kematian massal, dipastikan kerugian terjadi tidak sebanding dengan investasi produk NTJ yang sebenarnya bisa mencegah risiko menjadi lebih besar. Gejala sakit pada ikan atau udang yang khas adalah mengambang, lemas geraknya dan tidak mau makan. Gejala ini harus diatasi secara cepat dengan tindakan yang tepat pula. Nah, ilmu NTJ dan dengan pendampingan langsung oleh inventornya Pak Thomas Janardi, di mana nomor HP-nya selalu aktif, adalah solusi yang paling sederhana dan murah. Walaupun tidak saya bahas, produk yang sama ini juga punya manfaat besar dalam hal perkembangan, pembesaran, dan kemampuan fermentasi yang jauh mengungguli produk lain manapun. Lalu kesimpulannya bagaimana, brother? Apa kontribusi NTJ pada sakit penyakit? Kalau saya berkesimpulan, NTJ adalah satu-satunya produk atau formula yang punya bukti bisa mengatasi berbagai sakit penyakit pada kolam ikan atau tambak. Kalau kalimat tadi dipertegas lagi dengan kalimat pertanyaan, apakah semua obat selain NTJ tidak manjur mengatasi sakit penyakit pada ikan atau udang? Untuk menjawabnya, saya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kekuatan suatu produk terletak pada konsistensi, integritasnya. Kalau pembuktian secara induktif, NTJ manjur. Artinya itu sudah memiliki angka teruji yang cukup dan dengan kesimpulan yang sangat jelas, yaitu jelas manjur, bukan sekedar klaim seperti semua kecap nomor 1. Begini, brother, NTJ adalah cara baru yang telah matang, dibuktikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat mengatasi patogen. Anda bisa buktikan dengan tes mudah, yang maaf agak sadis, yaitu dengan melukai ikan dan membiarkannya di air. Nah, lihat, ikan itu sembuh atau malah mati. Pada air yang diberi NTJ, ikan terbukti tidak akan mati, brother. Dan hasil tadi merupakan cara sederhana untuk Anda bisa membuktikan bahwa infeksius tidak terjadi. Nah, mengapa probiotik dan antibiotik konvensional tidak mampu mengatasi sakit penyakit? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda perlu mengamati perbedaan cara kerja probiotik, antibiotik, dan cara kerja NTJ. Oke, sekarang apa itu probiotik? Konteks yang saya maksud dengan probiotik adalah kumpulan bakteri baik yang telah diisolasi atau diseleksi oleh produsen atau formulator untuk menghasilkan koloni-koloni bakteri yang baik saja. Teorinya, bakteri-bakteri baik ini bisa menekan koloni bakteri jahat penyebab sakit penyakit. Nah, di sini problemnya. Karena puluhan jenis probiotik ini sulit untuk bekerja kompak. Probiotik dari campuran jenis-jenis bakteri berbeda ini besar kemungkinannya saling antagonis dan nyaris zonk, alias tidak punya khasiat sama sekali untuk mengatasi infeksius ikan atau udang. Apalagi kalau kondisi sakitnya sudah parah. Fakta probiotik tidak mempan atasi penyakit ini tentu tidak nyaman bagi produsen probiotik. Padahal antisipasi mengatasi sakit penyakit merupakan bagian yang sangat vital bagi pembudidaya. Analoginya begini, saat Anda sakit,
dan dihadapkan pada dua pilihan. Anda mau ke dokter, diberi obat antibiotik, atau Anda mau minum jamu saja. Yang konon diklaim oleh sebagian orang pintar minumnya ya jamu. Kalau Anda saja tidak yakin ramuan jamu-jamuan bisa menyembuhkan sakit penyakit, masa iya Anda mau menerapkan di kolam ikan atau tambak udang Anda? Manjur tidaknya probiotik mengatasi sakit penyakit? Ini tentu masih bisa diperdebatkan, brother. Tapi bagi Anda, tentu waktu adalah uang. Anda terlambat atau tidak tepat dalam menangani masalah, itu risikonya sangat besar, brother. Kalau dihitung mundur, bisa mati semua ikan atau udang di kolam Anda. Yang kedua, mari kita bahas apa itu antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Apakah benar antibiotik itu ampuh? Apa betul antibiotik bersifat racun? Dan bagaimanakah cara kerjanya antibiotik? Secara umum, antibiotik disusun dari bakteri tertentu yang menghasilkan enzim yang mempunyai kemampuan merusak sel bakteri tertentu saja dalam spektrum yang sangat sempit. Pengertian ini tidak sepenuhnya tepat, tetapi setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana kompleksnya mendesain antibiotik. Terkait satu antibiotik, biasanya ia hanya dirancang untuk satu atau beberapa jenis patogen saja. Dari konsep ini, ada persyaratan yang cukup vital, yaitu angka kecukupan dosis. Bayangkan ya, Anda minum dosis di bawah anjuran dokter. Misal obat yang 500 mg kali 3 sehari. Anda cuma minum 100 mg kali 3 sehari. Ini jelas tidak akan memberikan efikasi yang diharapkan. Nah, mari kita menalar dengan logika. Bagaimana mungkin terjadi angka kecukupan dosis pada air di kolam ikan yang sangat besar jumlahnya? Semua antibiotik didesain dalam modus tertutup, misal tubuh kita, sebagai obat minum dan melalui injeksi suntikan. Ada aturan dosis yang harus diberikan. Nah ini, mari kita menalar. Bagaimana mungkin antibiotik diterapkan pada kolam ikan, kolam tambak udang yang begitu besar dan seluas itu? Lalu berapa dosis yang harus dibutuhkan? Ini sama saja dengan kita sakit lalu pengobatan dengan cara dicampur air. Tidak untuk diminum, tapi airnya untuk mandi. Ini penting untuk membangun wawasan yang bisa dinalar secara sederhana terkait bagaimana mengatasi sakit penyakit ikan atau udang pada kolam yang sangat besar volumenya. Jangankan 1 meter kubik saja, sudah tidak terbayang kalau kolam 10 meter kubik, 100 meter kubik, atau bahkan 10.000 meter kubik pada tambak udang. Kalau begitu, lupakan saja antibiotik. Sekarang kita sampai pada teknologi NTJ. Teknologi NTJ merupakan temuan baru berupa zat hidup berukuran nano yang secara pembuktian induktif telah terbukti bisa menghentikan kerja bakteri patogen dan tanpa mempengaruhi bakteri yang baik. Penjelasan tentang teknologi NTJ ini nanti akan saya buatin video tersendiri. Teknologi NTJ ini adalah temuan yang sangat istimewa yang merupakan terobosan signifikan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi lain manapun di dunia. Kalau mau bukti, bro bisa googling saja bagaimana cara mengatasi bau, bagaimana cara menghentikan pembusukan. Pasti tidak ada, brother. Teknologi NTJ ini yang ditemukan Pak Thomas Janardi telah menjadi harapan baru yang telah didukung oleh begitu banyak bukti yang mengkonfirmasi kinerja yang signifikan manjur untuk mengatasi sakit penyakit yang disebabkan bakteri, virus, dan jamur sekaligus. Kita tahu, ancaman sakit penyakit pada kolam ikan telah menjadi momok, menjadi bahaya laten yang mengerikan selama puluhan tahun, yang mayoritas hingga kini belum ada solusi obatnya. Coba mari kita simak yang mengerikan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Ini adalah ragam penyakit pada udang faname. Lihat ini, NTJ hadir sebagai solusi langsung yang berdaya guna, efektif, dan murah. Rekam jejak NTJ dalam mengatasi sakit penyakit juga terbilang sudah sangat banyak dan tidak perlu diragukan lagi. Dan hadirnya teknologi ini harusnya perlu disyukuri bersama. Karena ini Pak Thomas telah menemukan oase di padang gurun. Apa yang Anda butuhkan sudah ada, dapat dibeli dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke brother, saya sampaikan konklusinya. Sehebat apapun klaim kecanggihan suatu teknologi, ia harus bisa dibuktikan secara sederhana. Dan NTJ telah membuktikan. Antara lain, ikan di sayat tidak mati, tidak infeksi. Berak putih dalam 2 hari bisa diatasi. Ikan luka parah sembuh dalam 1 atau 3 hari saja.
Ikan koi kena virus bisa sembuh. Dan begitu banyak bukti-bukti yang Anda bisa simak di link Flickr. Bagi Anda pemula maupun pemain yang merasakan masalah yang sama, saya kira bijak untuk Anda memastikan ketersediaan NTJ sebagai sekunci penyelamat. Mengingat risiko sakit penyakit bisa timbul kapan saja dan tidak peduli status. Apalagi ditambah cuaca ekstrim yang siap menambah masalah. Karena oksigennya rendah, Anda tentunya butuh teknologi NTJ. Pastikan Anda mempunyai persiapan untuk mengantisipasi yang cukup dengan memastikan keberadaan NTJ, ketersediaan NTJ untuk mengurangi risiko usaha Anda kolap karena kena sakit penyakit. Sekarang kita telah sampai pada kesimpulan. Dunia internet begitu luas. Semua informasi apapun bisa ada di genggaman Anda. Sayangnya, begitu banyak informasi hoax yang ikut meramaikan dunia maya. Keunggulan NTJ jelas bukan hoax. Teknologi ini berangkat dari fakta yang dijamin. Memang tadi saya melihat uji coba terkait udang dari yang bangkai udang, baunya satu luar biasa loh. Sampai sekarang juga saya masih bau banget karena kan udah nggak dilakban. Baunya langsung hilang tuh. Iya, iya. Nggak, kita dalam lingkungan 3 menit baru lihat reaksinya. Baunya hilang? Iya, seperti itu. Teknologi ini juga telah mendapatkan paten. Dan yang paling penting bagi konsumen adalah produk NTJ manjur dan disertai integritas dari Pak Thomas Janardi sebagai inventor yang punya komitmen untuk mendampingi setiap konsumen dengan pendampingan konsultasi sampai berhasil. Mana ada sih inventor atau produsen teknologi lain yang nomor HP-nya aktif dan bisa Anda akses, bisa dihubungi kapan saja. Ini bagian dari komitmen yang tidak akan Anda peroleh dari produk lain. Singkat kata begini, brother. Dunia ini sudah penuh dengan masalah. Jangan lagi spekulasi menyangkut risiko. Minimalkan risiko budidaya Anda dengan menggunakan NTJ. NTJ adalah suatu produk yang telah punya rekam jejak yang panjang dan jelas. Dan yang pasti memiliki keunggulan kompetitif yang menjadikan berbeda dengan produk yang lain manapun. Itu saja, brother. Semoga kami bisa membantu kesulitan Anda dan membuat usaha Anda lebih sukses dan berhasil, dan hidup Anda menjadi tenang hati dan bahagia, brother. Share informasi ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu mereka membutuhkan solusi NTJ. Lakukan yang terbaik agar hidup kita bermakna bagi orang lain. Salam sejahtera, sehat selalu. Mari makmur bareng bersama NTJ. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai usaha kita semua.